Nah, dari sini Bang. Semuanya, kami telah tiba di gedung Jaket Semani, sektor Sepadem, akan melakukan atau mempersembahkan pujian pada Tuhan dalam ibadah di saat ini. Shalom, terima kasih Bapak Agung sama teman-teman. Mari Pak, mari Bapak. Mata lo.
kita menghadap Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di sepanjang sejarah umat manusia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Demikian liturgi kita dalam ibadah minggu pagi. Bapa kami yang Maha Kuasa, dengan muka yang tertutup karena dosa dan kesalahan kami mengaku bahwa di sepanjang hidup ini kami sering melakukan hal-hal yang tidak membiarkan dirinya. Kami sering berbicara tentang mengasihi Tuhan dan sesama kami, tetapi kami lebih cenderung untuk mengasihi diri sendiri. Sebab itu kami menyerah. Jemaat Tuhan, saudara kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan sekarang berita pengampunan dosa. Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bukan untuk sekarisnya ia menuntut dan bukan untuk selama-lamanya ia menghina. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita.
Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, dijauhkannya daripada kita pendurhakaan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian pun Tuhan sayang akan orang-orang yang takut kepada. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan bagian firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus kita berdoa. Ya Tuhan kami, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, kitab Amsal pasal 15 ayat 1 hingga ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah Ridwan adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa meninggalkan teguran adalah bijak. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenangnya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan, lebih hati anak manusia. Si pencemooh tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hari orang berkesusahan belum semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring
sayur dengan kasih daripada liputanmu dengan kebencian. Si pemarah membangkitkan kebencian, tetapi orang yang sabar memadamkan keberbantahan. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah neraka. Anak yang bijak ini berakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang jalan kehidupan orang berakal ini supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah si orang jaga dijadikannya tetap. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Mata yang bersinar-sinar dibukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Demikianlah firman. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan melaksanakan dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, shalom. Shalom. Hari ini cuaca bagus ya, dia tidak hujan-hujan. Iya, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita kasih Tuhan kita boleh berjumpa dalam rumah Tuhan bersama-sama dengan kehidupan jemaat Petra Muli yang hari ini boleh bersama-sama dengan kita. Terima kasih untuk kunjungan bagi kami jemaat Getsemani Tanah Merah. Dan saat ini juga kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk senantiasa belajar firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita ketika kita menepati akan hari-hari hidup kita di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan hari ini bagi kita Amsal pasal 15 ayat 1 sampai dengan 33 dengan tema ucapan lembut meredakan kebenaran akan menuntun kita untuk bagaimana kita memahami bagian firman Tuhan hari ini bagi kita dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengawali pertemuan kita di saat ini ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika mungkin
Bapak Ibu sedang bersantai-santai terus orang datang tiba-tiba marah-marah. Apa yang akan Bapak Ibu Saudara lakukan? Langsung marah balik kan? Atau mungkin bro, sabar bro, bicara baik-baik, tanya baik-baik bro. Atau kan kadang-kadang ya, itu biasa repot itu langsung kalau yang datang ini, ketua lagi balas lagi jangan lebih datang. Pasti di antara kita ada yang begitu tuh. Apalagi yang datang ini dia rasanya badan lebih besar tuh. Dia mau bilang, kecil saja mau isang kebantu nanti. Lalu mungkin yang satu ini kecil jadi diam-diam saya ikut besar lagi jadi biar sudah. Tapi ada orang juga yang ketika yang datang semua mengalah-ngalah dia juga tidak mau kalah. Apa yang dia rasa, saya tidak tahu hal. Kau datang pun marah-marah kayak orang sini. Dia lagi berdiri lalu dia balas. Nah Bapak Ibu Saudara terlepas dari apapun itu saya rasa itu adalah hal yang manusiawi. Dan dalam kehidupan kita sebagai manusia, sadar atau tidak sadar kadang ada manusia yang ketika dia diperhadapkan dengan orang yang tadi saya bilang datang marah-marah, dia akan bersikap dengan baik, dia akan mencerna apa yang dia sampaikan, dia akan berusaha berpikir dengan baik, lalu dengan kesadaran dia akan membalasnya dengan baik-baik. Dan tadi saya bilang, bicara baik bro, kok tanya. Tapi ada orang juga yang ketika satu datang sudah dengan nada tinggi, saya juga tidak terima, saya juga nada tinggi. Sadar atau tidak sadar itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan kita bilang, itu hal yang manusiawi. Tapi jangan kemudian hal yang manusiawi itu dia membuat kita ada di kantor polisi. Kita ada dalam urusan-urusan karena apa? Karena kita tidak mampu untuk menahan emosi, kita tidak mampu untuk menahan kita punya amarah. Karena kita beranggapan bahwa saya kuat, saya hebat, saya punya keluarga orang hebat. Menurut saya anak polisi, saya anak tentara dan lain sebagainya. Yang membuat kita kadang-kadang kita tuntut karena kita untuk segala sesuatu kita tuntut, kita harus dihargai, kita harus dihormati. Nah Bapak Ibu Saudara bagian firman Tuhan hari ini, Amsal pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-33, waktu bicara tentang Amsal yang ada yang pikiran ini kita pilih menasihat kita orang. Iya Bapak Ibu Saudara, karena kitab Amsal ini adalah kitab yang berisi hikmah, kitab yang berisi tentang kehidupan manusia, bagaimana manusia itu harus hidup di tengah-tengah dunia, termasuk bagaimana pentingnya manusia itu menjaga ucapan-ucapannya, bagaimana ucapan yang keluar dari dalam mulut manusia itu harus ucapan yang lembut, ucapan yang penuh dengan kebijaksanaan. Dan dalam kehidupan manusia pun, manusia harus bisa bertindak dengan bijaksana supaya apa Bapak Ibu Saudara-saudara, kehidupan yang kita jalani ini menjadi kehidupan yang diberkati Tuhan. Karena kita tidak menjadi manusia yang bodoh, kita tidak menjadi manusia yang penuh dengan kegeraman, lalu kita menjadi manusia yang tidak berakal dan melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak kita, dan kita tidak memiliki hikmat dalam kehidupan kita untuk menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari bagian firman Tuhan di saat ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat, di sana kita diajar untuk bagaimana kita mengeluarkan ucapan-ucapan yang lemah lembut. Kalau saya bilang lemah lembut pasti kita sudah ngerti. Apalagi mama-mama kalau bikin kue itu kan biasa. Kalau lihat di media ini, dorong ini teksturnya lembut. Kalau dulu Mahen kalau bikin kue, Mahen kalau bikin roti itu dia punya teksturnya tuh lembut sekali. Kalau makan tuh empuk. Ya kalau kita bicara lemah lembut, pasti kita pikir bahwa kalau lemah lembut itu tidak kasar-kasar. Apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan orang lain dengan baik, dan kemudian orang lain tidak balik marah kita dengan kata lain bahwa apa yang kita sampaikan itu dapat dimengerti, apa yang kita sampaikan itu menjadi berkat untuk orang lain, apa yang kita sampaikan itu tidak menjadi persoalan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi dia kata dia kalau itu Indonesia dia tidak kuat itu. Jangan salah Bapak Ibu Saudara. Karena ketika itu sampai orang yang lemah-lembut yang itu lepe-lepe, itu bahasa saya itu lepe-lepe. Jangan kira, jangan saya kira ya Bapak Ibu. Orang yang lepe-lepe, orang
itu dia tidak kuat. Itu berarti bahwa dia punya satu poin lebih di atas kita. Dia adalah manusia yang bijak dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan ini juga mengajarkan kita untuk bagaimana kita bijak dalam berpihak. Tadi saya bilang segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia, mari kita bijak untuk menanggapi segala sesuatu, supaya jangan ada terjadi persoalan-persoalan yang pada akhirnya menyusahkan diri kita sendiri. Kalau ada persoalan, mari bicara dengan baik, disampaikan dengan baik, disampaikan dengan lemah lembut, ya. Walaupun kadang kita suka usaha sampaikan dengan baik ini, tapi kadang-kadang ada orang mungkin tidak terima. Saya tidak suka begitu. Apapun itu Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk bijak dalam berpihak. Terserah, setelah kita sampaikan, kita lakukan menurut kita, itu sudah yang paling bijak ini. Salah dengan saya, tapi kemudian saya datang dengan baik-baik dan menyampaikan. Tidak boleh begini, ya, harus begini. Tapi kalau dia tanggapi dengan dia merasa dia hebat, dia merasa dia punya kekuasaan, dia bukan yang dia tanggap, itu urusan dia dengan kita. Urusan kita bagaimana kita tetap bertindak dengan bijak dalam kehidupan kita. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan, kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dampak dari tindakan dan perkataan yang salah itu sangat luar biasa besar dalam kehidupan kita. Kalau kita baca bagian firman Tuhan dalam ayatnya yang ke-7, ayatnya yang ke-13, ayatnya yang ke-26, ayatnya yang ke-20, kita akan temukan di situ bahwa ketika kita menjadi manusia yang kasar, menjadi manusia yang penuh dengan kejeraman, manusia yang penuh dengan kemarahan, manusia yang tidak bisa bertindak dengan hikmat yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, ada dampak-dampak dalam kehidupan kita. Ya. Dan yang pastinya Bapak Ibu Saudara, dampak yang ada dalam kehidupan kita ketika kita menyampaikan segala sesuatu dengan amarah, kebanyakan itu dampaknya buruk-buruk semua. Dampaknya negatif-negatif semua. Karena apa? Segala sesuatu yang kita kerjakan dengan amarah itu hasilnya tidak akan baik, Bapak Ibu Saudara. Persoalan yang kita menghadapi ketika kita mau menyelesaikan dia dengan marah-marah, hasilnya tidak akan baik, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kita semua manusia ini kita punya pola pikir yang berbeda, kita punya karakter hidup yang berbeda, yang membuat kita juga kadang-kadang menanggapi segala sesuatu yang berbeda. Karenanya Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa apa yang kita buat, dampak dari tindakan dan perkataan kita yang kita buat, yang didasari oleh rasa marah, rasa geram, dan rasa segala-gala yang membuat kita buat sesuatu yang tidak benar, kita pasti akan menerima konsekuensi yang akan kita. Yang keempat, bagi firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa perbedaan antara orang bijak dan orang bodoh dia akan kelihatan dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia. Awal saya sampaikan bahwa orang bijak dan orang bodoh di sini bukan bodoh buta huruf, ya, bukan bodoh tidak tahu baca. Bodoh di sini adalah bahwa kita tidak mampu melakukan segala sesuai dengan kehendak Tuhan. Bodoh di sini menggambarkan kehidupan kita yang bagaimana kita harus melakukan segala sesuatu itu menurut kehendak Tuhan, tapi kita lakukan itu menurut kehendak kita manusia. Karena apa? Karena kita merasa kita punya kedudukan, kita punya kekuasaan, kita punya keluarga begini, saya ini hebat, saya ini kuat, saya ini pegangan keras. Jadi kita bertindak sesuka hati. Lalu bagaimana dengan orang yang bijak? Orang yang bijak itu dia akan hidup seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan. Orang bijak itu dia akan hidup dengan takut akan Tuhan. Orang bijak itu dia akan hidup dengan selalu meminta hikmat dari Tuhan. Orang pintar belum tentu dia berhikmat, Bapak Ibu Saudara. Orang bodoh juga belum tentu dia bodoh amat kalau dia mampu hidup dengan baik. Orang bijak dia akan menjalani kehidupan itu dengan bagaimana dia menata kehidupannya dengan baik. Orang bijak adalah orang yang mampu menjalani kehidupannya dengan bagaimana dia bisa mengamati, dia bisa menyelesaikan, dia bisa menghadapi
persoalan kehidupan ini dengan tidak pakai kekerasan, dengan tidak pakai emosi, dengan tidak pakai kejerangan seperti tema hari ini. Dia akan menghadapi segala sesuatu itu dengan tenang, dengan takut akan Tuhan, dan dia pasti akan menyelesaikan segala sesuatu itu dengan baik tanpa ada kekerasan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasih, dari bagian firman Tuhan hari ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara, awal saya bilang rasa marah, rasa geram itu dalam kehidupan kita sebagai manusia itu adalah hal yang wajar. Tetapi kemudian dia menjadi tidak wajar kalau kita marah akan uang takaruang atau sabaran-sabaran. Saya anak saya kalau saya marah-marah itu jadi wajar, saya tidak mengumpul marah-marah. Ini menghindar ini dasar pikirnya dia tidak membela saya atau mungkin dia takut, kita tidak tahu. Bapak Ibu Saudara, kita marah itu adalah hal yang manusiawi. Tuhan Yesus juga pernah marah. Ya, ketika Tuhan Yesus datang di Bait Allah, kemudian Bait Allah itu menjadi tempat untuk orang berdoa, orang beribadah, dan orang pakai untuk tempat jualan, bahkan dijadikan sarang penyambung. Tuhan Yesus marah. Tapi Tuhan Yesus marah bukan karena marah sabaran-sabaran. Tuhan Yesus marah supaya fungsi dari Bait Allah itu dikembalikan kepada fungsi yang sebenarnya, yaitu sebagai tempat untuk orang berdoa dan beribadah, tempat untuk orang berjumpa dengan Tuhan, bukan tempat untuk orang cari keuntungan, bahkan tempat untuk manusia dimulai datang mereka segala sesuatu di tempat suci. Itu juga dalam kehidupan manusia pasti kita suka marah-marah, tapi marah-marah yang bertujuan. Saya kasih contoh, mungkin orang tua kadang marah-marah karena anak mungkin kepala batu, anak bukan melawan. Tapi mari kita belajar untuk menyampaikan segala sesuatu dengan baik. Karena kalau kita sampaikan dengan marah-marah, bersyukurlah anaknya tanggapi juga dengan bagaimana sudah orang tua yang bicara bisa diam-diam saja. Kalau dapat anak yang mampu baru satu kata, anak susah hidup kata, kita mau kasih salah satu. Kita belajar untuk menyampaikan segala sesuatu dengan baik supaya orang yang menerima juga bisa terima dengan baik. Kita berusaha untuk menjadi orang yang lemah lembut. Ya walaupun kadang bukan itu menjadi orang baik, jadi orang sabar, kayak itu udah pada bencak terus. Di mata manusia kita udah pada bencak terus, di mata Tuhan itu jalan itu diangkat, Tuhan luar biasa. Manusia sabar, manusia yang penuh dengan hikmat, mengerjakan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan dia nggak kasih tuh harus sabar tuh. Tapi kalau yang sudah dipensiun sabar-sabar sekali. Dia kasih pengalaman di barang-barang kalau ditarik kalau kamu putus. Luar biasa juga ya dalam hati saya. Apapun itu Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk menyampaikan segala sesuatu itu dengan baik. Kadang ketika kita merasa bahwa kita orang tua, kita kakak, kita di kantor mungkin kita memiliki kedudukan, jabatan, lalu kita kadang-kadang kita mendapatkan sesuatu, sehingga nanti kita mulut saya. Sehingga kita mau berucap saja. Kadang-kadang kita tidak berpikir bahwa kata-kata yang kita keluarkan ini menyakiti hati sesama atau tidak. Kata-kata yang kita keluarkan ini kira-kira dia tersinggung atau tidak. Kata-kata yang kita keluarkan ini kira-kira bisa kembali menjadi persoalan dalam sebuah hidup atau tidak. Ya sampai karena emosi sebenarnya saya orang sudah balik baru kata saya minta maaf kemarin emosi dia. Kalau saya orang bilang begitu saya hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua untuk bagaimana kita menjadi orang yang lemah lembut, kita menjadi orang yang sabar, kita menjadi orang yang belajar menyampaikan segala sesuatu dengan baik. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dari bagian firman Tuhan hari ini, awal saya katakan bahwa kita diingatkan untuk bagaimana kita mampu menjalani kehidupan ini dengan penuh kebijaksanaan. Kita mampu menjalani kehidupan ini dengan hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Kadang kita bilang, sudahlah, biarlah hidup dia mengalir seperti air yang mengalir. Jadi kalau kita suka marah-marah, biarkan hidup ini dia mengalir seperti air yang mengalir.
Dari pagi sampai malam marah terus. Itu dicek itu kolesterol yang naik kan, darah tinggi yang naik kan, apa yang naik gitu. Kita belajar untuk jadi manusia yang bijak dalam menjalani kehidupan ini. Karena apa Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak bijak, banyak hal yang akan datang menyusahkan. Kalau kita tidak bijak, kita akan ditemui dengan hal-hal yang kemudian membuat kita menyesal. Karenanya bagi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua untuk kita harus bijak dalam menjalani kehidupan. Dan yang ketiga, hidup bertakwa akan Tuhan. Kita yang hidup di tengah-tengah dunia untuk cari kehormatan. Di depan orang itu ketemu baik. Habis itu di belakang orang kita suka cerita orang. Di depan orang kita tutup, kita dihargai, dihormati, dikasihi. Di belakang orang kita pujian ini. Apa bagaimana kita berhijab tak berkurang. Suka bercerita orang, suka bagosip. Datang sini masak kolak, sampai di sana bisa jadi apa? Kolak kacang hijau mungkin. Iya Bapak Ibu Saudara. Kadang kita hidup seperti itu, sadar atau tidak sadar. Karenanya bagi firman Tuhan yang mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk bagaimana kita hidup bijak di tengah-tengah dunia. Kita hidup dengan takut akan Tuhan. Kita hidup minta tuntunan Tuhan, supaya kita hidup ini bukan hanya dalam perkataan, tetapi dalam perbuatan kita juga kita menjadi manusia yang diberkati Tuhan, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita pun menjadi terberkati dari hidup kita. Yang kita jadi batu sambungan untuk orang lain, karena kita punya segala sesuatu dalam hidup. Tapi jadikanlah diri kita ketika kita punya segala sesuatu dalam hidup ini, kita jadi berkat untuk orang. Tuhan Yesus memberkati hidup kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengikrarkan pengakuan kita dengan sama-sama mengucapkan pengakuan iman Rasul. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang kami daripada Roh Kudus, yang menjadikan Roh Penesan Kudus Pilatus, disalikan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang bersama untuk mengampuni orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari kehidupan hidup. Bersama
Kami datang di hadapan hadirat kekudusan ya Tuhan ya Allah kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa di sorga untuk setiap kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami terlebih khusus Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Sehingga di saat itu kami boleh ada di dalam rumah-Mu yang kudus. Kami boleh datang memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah hidup pagi ini. Dan di saat ini ya Tuhan, kami hendak menyatakan setiap permohonan kami, bahkan pergumulan kehidupan kami. Tapi sebelum kami menyampaikannya satu demi satu di hadapan ya Tuhan, kami menyadari sungguh bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan salah dan dosa. Karena ya Tuhan, kami bermohon kepada-Mu, ampuni kami akan setiap salah dan dosa kami. Layakanlah kehidupan kami supaya kami layak menghadap hadirat kekudusan. Bapa di dalam kerajaan sorga di saat ini kami datang berdoa menyerahkan dengan pemerintah bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi para pemimpin kami, baik mulai dari tingkat pusat sampai kepada daerah-daerah terpencil sekali. Berkenan Tuhan menyertai memberkati para pemimpin kami, terlebih khusus Tuhan, pemimpin kami yang ada dalam Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke, Distrik Merauke, bahkan kami yang ada di Distrik Tanah Miri, di tempat tinggal Tuhan. Biar Tuhan senantiasa menyertai memberkati kehidupan mereka dengan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan mereka. Mampukanlah mereka Tuhan, supaya mereka mampu mengerjakan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga di saat ini juga kami datang berdoa, menyerahkan gereja-gereja Tuhan di muka bumi, terlebih khusus Tuhan gereja Protestan Indonesia di tanah Papua. Kami berdoa Tuhan bagi para pemimpin kami, mulai dari tingkat sinode, kasis-kasis yang ada terlebih khusus Tuhan. Kami yang ada dalam minggu kasis DPI Papua Kapalapo, majelis pekerja kasis yang ada, mulai dari ketua kasis sampai kepada bendahara yang ada. Berkenan Tuhan menyertai memberkati kehidupan mereka dengan setiap tugas dan tanggung jawab dengan setiap perhubungan kehidupan mereka. Mampukanlah mereka Tuhan supaya apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka boleh dapat mereka kerjakan dengan takut akan Tuhan. Kami pun datang berdoa menyerahkan kehidupan semua kami sebagai para hamba-hamba yang ada dalam minggu kasis DPI Papua Kapalapo. Kami yang ada dalam 18 jemaat, baik sebagai penetua, sebagai diaken, sebagai pendeta, sebagai vikari, agama, pengurus wadah-wadah pelayanan teritorial, badan-badan pembantu yang ada, panitia yang ada, Tuhan berkenan menyertai memberkati semua kami, supaya kami mampu melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan takut akan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga di saat ini kami datang berdoa menyerahkan kehidupan jemaat kami, jemaat DPI Papua, jemaat tanah. Mulai dari rumah tangga yang pertama sampai dengan rumah tangga yang terakhir. Mulai dari anak yang masih ada dalam kandungan ibu sampai kepada mereka yang dalam usia. Janda juga anak yatim piatu kami bawa dan serahkan. Kehidupan mereka hanya di dalam tangan kasih. Berkenan Tuhan menyertai memberkati kehidupan mereka. Tuhan jauhkan mereka dari segala sakit penyakit mara bahaya, sampai kepada hal-hal yang tidak kami yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus. Bahkan biarlah Tuhan senantiasa memberkati setiap usaha dan kerja yang mereka tekuni, agar dalam usaha dan kerja yang mereka tekuni Tuhan ada berkat-berkat Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan mereka, dan mereka senantiasa dimampukan untuk menjadi berkat bagi sesama mereka dengan ini. Bapa di dalam kerajaan sorga di sana, kami datang berdoa, bersyukur bersama-sama dengan kehidupan Tuhan di tempat ini, yang boleh merasakan berkat-berkat Tuhan, baik berkat dalam kehidupan jasmani mereka. Kami datang bersama-sama dengan kehidupan saudara terkasih yang boleh
Tuhan sertai, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dia dari sakit yang dia derita, sehingga dia sudah boleh kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Tuhan senantiasa menjaga memelihara kehidupan saudara terkasih dalam menjalani akan hari-hari hidupnya di tengah-tengah dunia bersama dengan orang tua dan keluarga yang ada. Kehidupannya ya Tuhan kami bawa dan serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami pun datang Tuhan bersyukur dan berterima kasih bersama-sama dengan kehidupan saudara terkasih saudara kami. Dan Tuhan boleh tuntun, Tuhan boleh sertai dia sehingga dia boleh tiba di Jogja dengan segala baik ada. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara terkasih saudara kami. Biar apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya boleh dapat dia laksanakan dengan baik dan dia boleh kembali berjumpa dengan orang tua bahkan berjumpa dengan kami jemaat di tempat ini Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga di saat ini Tuhan datang membawakan perpuluhan yang dibawakan oleh salah satu keluarga di dalam jemaat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Karena ya Tuhan apa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan, mereka boleh kembalikan kepada Tuhan kami. Terima kasih setiap pemberian mereka ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkati setiap usaha yang kerja mereka, supaya berkat-berkat Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan mereka, dan mereka dimampukan untuk menjadi berkat bagi sesama mereka di tengah dunia. Bapa di dalam kerajaan surga kehidupan semua kami yang boleh beribadah kepada Tuhan saat ini. Tuhan berkenan menyertai memberkati kehidupan kami semua dengan setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Tuhan boleh tahu apa yang menjadi pergumulan kehidupan kami dan Tuhan jawab itu seturut dengan kasih dan sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami pun berdoa bagi kehidupan semua kami yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan di minggu pagi ini. Dan sebagai pemain proyek, petugas kantornya, petugas bungkus, kami sebagai hamba-hamba, bahkan paduan suara jemaat Petra Muli, solois dan jemaat Petra Muli yang boleh ada bersama-sama dengan kami memuliakan nama Tuhan dalam ibadah minggu pagi hari ini. Tuhan pun tetap menyertai memberkati kehidupan mereka. Jadikan dalam kami Tuhan agar kecil di tangan Tuhan demi kemuliaan Tuhan tengah-tengah dunia. Kami pun datang berdoa menyerahkan kehidupan hamba. Dan ini saya datang bersama keluarga yang berkenan ada bersama-sama dengan kami dalam ibadah minggu pagi. Diberkatilah kehidupan hamba-Mu dengan setiap tugas tanggung jawab yang ada. Dan biarlah Tuhan hari-hari hidup dan menjalani kehidupan hamba-Mu bersama keluarga menjadi hari-hari hidup yang diberkati. Bapa di dalam kerajaan surga kehidupan semua kami dalam memasuki usbu kerja kami yang baik. Kami bawa dan serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan menyertai memberkati kehidupan kami dengan setiap tugas tanggung jawab kami di usbu kerja kami yang baik. Anugerahkan dalam kehidupan kami kekuatan, kemampuan, kesehatan, hikmat Tuhan, sehingga kami boleh dapat melakukan apa yang tugas dan tanggung jawab kami dengan segala baik. Bapa di surga ini kami dengan mengucapkan syukur kami, ini kami dengan permohonan kami bahkan pergumulan kehidupan kami. Kami bawa di hadapan hadirat keputusan di hari ini, bukan karena kami layak, tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang melayani kami. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Bapa. Lalu hanya di dalam nama Nabi Yesus Kristus Tuhan yang menyelamat hidup kami. Kami berdoa dan kami satukan doa kami dengan sama-sama mengucapkan doa. Kami yang ada di surga.
Cintamu
Jemaat pun arahkanlah kehidupan kita kepada Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Ini semua kabit semua ada di sini nih. Selamat hari Minggu, terima kasih sudah mengunjungi kami. Hey,